Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Agus Mulia, NIM 1916030029. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu mengenai produk banana snack. Banana snack ini memiliki bahan baku utama yaitu pisang. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Ada segmentasi, targeting, dan positioning. Pada aspek ini, saya akan memasarkan produk saya kepada masyarakat di sekitar tempat saya tinggal, yaitu terutama kepada anak-anak dan remaja. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada proses operasi usaha, dan yang kedua ada kebutuhan bahan operasi, dan yang ketiga kegiatan perawatan teknologi. Proses operasi usaha yang pertama yaitu rencana perjalanan produk, dan yang kedua rencana persediaan produk, yang ketiga rencana kebutuhan tenaga kerja, dan yang keempat rencana pengawasan. Kebutuhan bahan operasi ada pendanaan, pengawasan, dan pemasaran. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi, yang mana terdiri dari direktur atau owner yaitu saya sendiri, Cindy Agus Mulia, dan bagian produksi yaitu saudari Era Yusnita dan rekannya satu lagi. Bagian pengawasan yaitu saudara Fauzi Wirahadi, dan bagian yaitu aspek keuangan. Yang pertama persediaan dan kapasitas sebagaimana yang telah terlihat jelas di PPT. Selanjutnya yaitu gaji. Di PPT sudah saya pampangkan. Di sini ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung saya yaitu ada 2 orang dengan jumlah asumsi kenaikan upah 10% dengan gaji per tahun yaitu sebesar Rp14.400.000. Dan tenaga kerja tidak langsung yaitu kurang lebih ada 4 orang dengan asumsi kenaikan gaji sama dengan 10%. Dan seperti yang telah tertera pada tahun 2020 ini, total biaya tenaga kerja kurang lebih sebesar Rp72 juta. Dan pada tahun kedua yaitu sebesar Rp79.200.000. Dan pada tahun ketiga sebesar Rp87.120.000. Aspek selanjutnya yaitu investasi yang terdiri atas aktiva terwujud. Ada kompor gas, kursi dan meja, kursi meja tamu, instalasi listrik, pompa instalasi air, dan keranjang sampah. Dengan usia ekonomis 3 tahun. Jadi total investasi yaitu sebesar Rp5.530.000 dengan total penyusutan sebesar Rp1.474.000. Itu ada biaya produksi dengan jenis yang pertama biaya tenaga langsung, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, yang ketiga bahan baku, yang keempat plastik kemasan, yang kelima transportasi dan BBM, yang keenam listrik dan telepon, dan yang ketujuh depresiasi dengan asumsi kenaikan 10% dengan jumlah keseluruhan per tahun. Pada tahun pertama yaitu sebesar Rp316.919.000 dan pada tahun kedua yaitu sebesar Rp370.624.000 dan tahun ketiga sebesar Rp386.760.000. Selanjutnya yaitu ada bahan baku dan plastik kemasan yang setiap tahunnya bahan baku diperkirakan 275.000 dan plastik kemasan 50 unit. Total kebutuhan dana tahun pertama sebesar Rp322.449.506.000. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produk dan penjualan. Persediaan bahan baku. Pembelian sebesar Rp228.094.839. Total biaya bahan baku sebesar Rp228.094.839. Persediaan barang dalam proses. Yang pertama yaitu total biaya bahan baku sebesar Rp228.094.839.
biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp14.400.000 dengan total biaya WIP sebesar Rp244.494.839. Biaya overhead pabrik terdiri yang pertama biaya transportasi dan BBM sebesar Rp450.000, biaya listrik dan telepon sebesar Rp500.000, biaya depresiasi sebesar Rp1.474.666, biaya administrasi sebesar Rp3 juta, biaya pemasaran sebesar Rp5 juta, biaya tenaga kerja tak langsung sebesar Rp72 juta. Biaya maintenance dari investasi sebesar Rp553.000. Total BOP sebesar Rp82.977.666. Harga pokok produksi sebesar Rp325.472.505. Barang tersedia untuk dijual sebesar Rp324.472.505. Harga pokok penjualan sebesar Rp325.472.505 dengan PPN sebesar 20%, yaitu Rp32.547.250. Total harga pokok penjualan sebesar Rp358.19.756 dengan volume produksi sebesar 829. Harga jual produk sebesar Rp431.721. Selanjutnya yaitu rugi laba dan cash flow. Yang pertama pemasukan dengan modal Rp322.449.506. Penjualan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp358.19.757 dengan depresiasi sebesar Rp1.474.667 dengan total keseluruhan tahun pertama sebesar Rp359.494.423. Tahun kedua penjualan sebesar Rp360.892.788 dengan depresiasi sebesar Rp1.474.667 dengan total keseluruhan sebesar Rp318.367.454. Pada tahun ketiga, penjualan sebesar Rp404.186.480 dengan depresiasi sebesar Rp1.474.667 dengan total keseluruhan sebesar Rp405.661.147. Selanjutnya pengeluaran. Yang pertama investasi sebesar Rp5.530.000. Dan selanjutnya ada pengeluaran biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, pajak penjualan dengan total keseluruhan pada tahun pertama sebesar Rp360.721.482 dengan total keseluruhan tahun kedua sebesar Rp347.715.684 dengan total keseluruhan tahun ketiga sebesar Rp435.998.994. Selisih pemasukan dan pengeluaran sebesar Rp316.919.506. Selisih tahun pertama yaitu min Rp1.227.058 dan tahun kedua sebesar min Rp29.384.229 dan dengan tahun ketiga min Rp30.337.847.
Kas awal tahun pertama sebesar Rp316.919.506. Tahun kedua sebesar Rp315.692.448. Dan tahun ketiga sebesar Rp286.344.218. Dengan kas akhir sebesar Rp316.919.506. Kas akhir tahun pertama sebesar Rp315.692.448. Kas akhir tahun kedua sebesar Rp286.344.218. Tahun ketiga sebesar Rp256.006.371. Selanjutnya yaitu neraca. Yang pertama, aktiva lancar, terdapat kas pada tahun pertama sejumlah Rp315.692.448. Tahun kedua sebesar Rp286.344.218. Tahun ketiga sebesar Rp256.006.371. Aktiva tetap terdiri dari peralatan dan perlengkapan. Jumlah pada tahun pertama yaitu sebesar Rp5.530.000. Tahun kedua masih sama dan tahun ketiga juga masih sama. Dengan akumulasi depresiasi tahun pertama yaitu Rp1.474.667. Tahun kedua sebesar Rp2.499.333. Tahun ketiga sebesar Rp4.424.000. Total aktiva tetap pada tahun pertama yaitu sebesar Rp4.055.333. Tahun kedua sebesar Rp2.580.667. Tahun ketiga sebesar Rp1.106.000. Dengan total aktiva keseluruhan tahun pertama sebesar Rp319.747.781. Tahun kedua sebesar Rp288.924.885. Tahun ketiga sebesar Rp257.112.371. Selanjutnya yaitu BEP. Yang pertama, penjualan pada tahun pertama sebesar Rp358.19.757. Tahun kedua sebesar Rp316.892.788. Tahun ketiga sebesar Rp404.186.480. Selanjutnya fixed cost, terdapat tenaga kerja tak langsung tahun pertama sebesar Rp72 juta, tahun kedua sebesar Rp79.200.000, tahun ketiga sebesar Rp87.120.000. Transportasi dan BBM sebesar tahun pertama Rp450.000, tahun kedua Rp495.000, tahun ketiga Rp544.500. Rekening listrik dan telepon tahun pertama sebesar Rp500.000, tahun kedua sebesar Rp550.000, tahun ketiga sebesar Rp605.000. Depresiasi tahun pertama sebesar Rp1.474.000, Rp667. Tahun kedua sebesar Rp1.474.667. Tahun ketiga sebesar Rp1.474.667. Dengan total keseluruhan tahun pertama sebesar Rp74.424.667. Tahun kedua sebesar Rp89.719.667. Tahun ketiga sebesar Rp89.744.000.
Rp4.167. Variable cost terdiri dari tenaga kerja langsung, bahan baku, plastik, pajak penjualan. Dengan total keseluruhan tahun pertama sebesar Rp207.296.815. Tahun kedua sebesar Rp257.596.017. Tahun ketiga sebesar Rp337.434.829. BEP harga pada tahun pertama sebesar Rp334.226.265. Tahun kedua sebesar Rp434.724.844. Tahun ketiga sebesar Rp544.407.951. Dengan BEP unit tahun pertama sebesar 774 unit, tahun kedua sebesar 963 unit, tahun ketiga sebesar 1.142 unit. Selanjutnya, aspek keuangan tentang penilaian investasi. Keterangan aktiva berwujud. Terdapat kompor gas jumlah 3 unit dengan total 1 juta dengan nilai sisa 200.000 dan depresiasi Rp266.667. Yang kedua, kursi dan meja kerja jumlahnya 2 set dengan total 1.800.000. Nilai sisa 360.000 dengan depresiasi 480.000. Kursi dan meja tamu 2 set, usia ekonomis 3 tahun dengan jumlah 1.700.000. Nilai sisa yaitu 340.000 dengan depresiasi Rp453.333. Instalasi listrik 1 set dengan usia ekonomis 3 tahun, jumlah dengan total 500. Nilai sisa 100, depresiasi Rp133.333. Pompa dan instalasi air 1 set dengan usia ekonomis 3 tahun dengan total 500, nilai sisa 100, depresiasi Rp133.333. Keranjang sampah 3 unit dengan usia ekonomis 3 tahun dengan total 30.000, nilai sisa 6.000, depresiasi 8.000. Dengan total investasi keseluruhan yaitu sebesar Rp5.530.000 dan total penyusutan sebesar Rp1.474.667. Baiklah, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.